Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 92191114, kelas 2C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai keterampilan gerak yang di dalamnya terdapat pengertian keterampilan gerak, klasifikasi keterampilan gerak, dan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Langsung saja, yang pertama ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan gerak adalah memaksa seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Pada dasarnya, keterampilan gerak diperlukan dalam banyak hal. Misalnya, gerak berjalan merupakan keterampilan yang bersifat perkembangan sehingga semua siswa-siswa bisa menguasainya sebagai akibat kesiapan bersifat maturase dan kondisi lingkungan yang mendorong perkembangan mereka. Keterampilan gerak sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keterampilan gerak yang bersifat mendasar yaitu berjalan. Keterampilan gerak ini bersifat perkembangan, maksudnya semua orang mampu menguasai keterampilan berjalan ini seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut. Saya melihat setiap kali ada seorang anak sedang beristirahat di sekolah, cenderung mereka memperkerjakan alat gerak mereka ke semua aktivitas itu. Tidak mendapat bimbingan, mereka bergerak dengan atau tanpa kesadaran gerak mereka sebetulnya. Meskipun demikian, kesemua pengembangan pola-pola gerak dasar sebagian besar perkembangan dari hasil belajar gerak. Ketentuan dalam belajar keterampilan gerak: yang pertama ada prasyarat, yang kedua ada kejelasan ide tugas, yang ketiga disposisi, atensi, dan motivasi atas keterampilan, yang keempat umpan balik. Lalu yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Pengklasifikasian gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan, sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan menulis tegak sambung. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan gerak keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill. Keterampilan gerak diskrit yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Yang kedua ada keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak diskrit atau yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Yang ketiga ada keterampilan gerak kontinu atau continuous motor skill. Keterampilan gerak yang titik dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku, stimulus eksternal dibanding dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan gerak tertutup atau closed skill atau keterampilan gerak
keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya dan timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan. Lalu keterampilan gerak terbuka atau open skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Lalu yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam melakukan suatu gerakan, keterampilan ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-ubah. Lalu yang terakhir ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik yaitu yang pertama ada kecepatan reaksi, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada ketahanan, keempat ada kecepatan, yang kelima ada fleksibilitas, dan yang terakhir ada ketajaman indera. Lalu yang kedua ada unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir. Dan kemampuan imajinasi, kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak. Yang pertama ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, lalu ada kecepatan memahami stimulus, ada kecepatan membuat keputusan, lalu ada kemampuan memahami hubungan spasial, lalu ada kemampuan menilai objek yang bergerak, lalu ada kemampuan menilai irama, lalu ada kemampuan mengingat gerakan lampau, lalu ada kemampuan memahami mekanika gerakan, dan yang terakhir ada kemampuan berkonsentrasi. Yang ketiga unsur kemampuan emosional. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua ada tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga ada merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Yang keempat ada memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Lalu yang terakhir ada organisasi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Di dalam berbagai gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh ada 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kedua ada kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing, dan yang terakhir ada kontrol muskular. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.